luar sungai atau di luar laut itu kita sebut dengan waslut, yang tidak, ini biasanya tidak kita perhitungkan nantinya ya. Yang kita hitung adalah sedimen yang berasal dari dasar laut atau dasar sungai. Yang ketiga kemudian kita sebut dengan bed material transport. Nah, bed material transport ini kalau ditinjau dari cara bergeraknya atau mekanisme pergerakannya, maka ada dua, yaitu yang pertama adalah yang kita sebut dengan bed load transport atau bed material load transport, yaitu di mana pada sedimen tadi bergeraknya itu berada di dasar, selalu di dasar sungai atau dasar laut ya, dan dalam bergeraknya itu selalu bersentuhan. Kalau dia kadang-kadang melayang dan sebagainya, maka dalam gerakannya tadi selalu bersentuhan dengan dasar laut atau dasar sungai. Yang kedua adalah jika sedimen itu bergerak melalui cara suspensi di dalam air, dalam suatu volume air yang bergerak dari hulu ke hilir atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ini kita kenal dengan suspended load transport atau suspended angkutan sedimen yang tersuspensi. Nah, kalau untuk di laut memang nanti kebanyakan yang kita bahas adalah yang kaitannya dengan bed load transport atau angkutan sedimen yang berada di dasar sungai, di dasar laut. Walaupun nanti ada beberapa formula atau rumus yang menjelaskan juga, karena itu biasanya nanti diadopsi dari rumus-rumus yang ada di sungai, sehingga nanti menjadi rumus-rumus yang di laut, dengan kondisi yang pertama adalah angkutan sedimen yang tidak bed load transport dan digabungkan dengan suspended. Kalau digabungkan antara suspended dengan bed load tadi atau angkutan di dasar dengan angkutan yang bersuspensi tadi, maka ini kita sebut dengan total transport. Sekarang kalau di laut, maka kemarin kita juga kita sebut dengan coastal sediment transport. Maka di situ kemarin kita bahas ada dua. Kalau dilihat dari arah bergeraknya ya, satu yang gerakan sedimennya tadi tegak lurus terhadap garis pantai ya. Jadi dia dari tengah laut atau di daerah yang laut dangkal, tapi yang paling ujung ya, dia bergerak ke darat ya. Kemudian dia nanti pada waktu gelombang itu kembali, maka dia akan ditarik lagi ke arah laut. Nah, gerakan maju mundur ini yang tegak lurus dengan garis pantai tadi, dan kita kenal dengan namanya angkutan sedimen tegak lurus pantai atau cross shore transport ya. Sedangkan nanti kalau ada cross shore transport ini diakibatkan oleh gelombang yang datangnya tegak lurus pantai ya. Kalau nanti ada satu gelombang yang datang membentuk sudut ya, dengan sudut datang gelombang tertentu, maka nanti biasanya gelombang ini akan menimbulkan yang kita sebut dengan angkutan sedimen sejajar pantai atau longshore transport. Nah, kemarin kita sudah juga melihat mekanisme dari angkutan sedimen itu ya. Dari beberapa skema yang kemarin kita lihat itu, kita menggambarkan bahwa angkutan sedimen itu dia bekerja, angkutan sedimen yang tegak lurus garis pantai yang kita sebut dengan cross shore transport tadi, biasanya mekanismenya itu berada di dasar laut ya. Jadi bergerak ke atas, dia bergerak ke bawah dan sebagainya. Sehingga kemarin ada SJ ya, biasanya kita mengatakan SJ, itu angkutan sedimen yang bekerja tegak lurus dengan garis pantai. Kemarin ada berbagai cara bagaimana atau berapa besarnya angkutan sedimen yang tegak lurus garis pantai itu ya.
Ada beberapa rumus kemarin sudah kita bahas. Nah, selain daripada itu, gerakan sedimen tadi kan dia maju mundur. Sebenarnya ini tidak terlalu berbahaya karena biasanya angkutan sedimen yang digerakkan menuju pantai tadi, kemudian di sana dia akan tertimbun ya, akan membentuk suatu timbunan. Tapi pada waktu gelombang tadi kembali, ada sebagian yang akan diambil lagi. Ya, sekarang tergantung pada besarnya gelombang tadi. Kalau kemampuan dia mengangkut itu ke darat itu lebih besar, ya, maka pada waktu kembali dia sudah lemah, maka hanya sebagian yang kembali. Nah, proses ini nanti akan menimbulkan suatu timbunan di pinggir pantai. Tapi pada saat yang berlainan, pada musim yang berlainan, mungkin gelombang yang datang tadi agak besar, dan pada waktu dia kembali ke tengah laut itu juga cukup besar, sehingga sedimen yang sudah dulunya diangkut sampai dengan garis pantai, kemudian ditarik lagi sampai ke bagian tengah atau bagian dasar laut yang mendekati gelombang pecah. Nah, ini biasanya suatu saat akan terbentuk timbunan di pinggir, suatu saat akan terbentuk timbunan di agak ke tengah itu. Tapi ini secara teoritis maka jumlah sedimen yang tertimbun itu dengan di pantai pada satu saat, tapi pada musim yang lain, pada waktu sedimen tadi kemudian diambil lagi, akan ditimbun di tengah atau di dasar laut, maka kira-kira secara teoritis jumlahnya ini sama ya, sehingga sebenarnya sedimennya itu hanya bergerak datang kembali lagi, datang kembali dan sebagainya. Hanya pada waktu datang kalau dia lebih besar maka akan terjadi timbunan di pinggir pantai. Tapi kalau pada waktu dia kembali, dia mengambil sedimen yang lebih besar, maka akan tertimbun di dasar laut ya. Nah, ini guna terjadi suatu keseimbangan, artinya antara yang sedimen yang datang atau yang tertimbun dengan sedimen yang diambil guna tertimbun di bagian dasar laut mempunyai jumlah yang sama ya. Sehingga pada bagian pinggir pantai tadi sebenarnya dia tidak akan terlalu berbahaya karena dia akan selalu terjadi proses keseimbangan, naik turun. Hanya mungkin pada musim tertentu akan turun dan ada bagian pantai yang yang dulunya sudah terbentuk seperti bukit akan diambil lagi. Nah, di situ maka biasanya untuk daerah pantai-pantai yang mengalami fenomena semacam itu, maka diberi semacam batasan ya, bahwa tidak boleh membangun pada jarak tertentu dari pinggir pantai misalnya. Ya. Oke, ya sekarang kemarin kita juga sudah bahas berapa besarnya angkutan sedimen tadi ya. Biasanya dalam meter kubik per detik ya. Itu kemarin ada beberapa formula yang bisa kita gunakan. Nah, gerakan maju mundurnya garis pantai tadi ya, karena timbunan kemudian dia akan diambil materialnya saat diendapkan di dasar laut ya. Tapi selalu dalam keadaan seimbang. Tapi bagaimanapun juga ada bagian yang mundur, kalau dasar pinggir pantainya tadi akan mengalami suatu gerusan atau diambil begitu, maka dia akan tertimbun di tengah ya, di dasar laut. Kemudian akan diambil lagi, akan ditimbun lagi di pinggir pantai. Ya, tapi ada kemungkinan bahwa pantai tadi akan lama-lama juga akan mundur garis pantainya. Tapi suatu saat dia akan maju lagi, akan tertimbun lagi. Nah, sekarang mundurnya itu berapa ya? Mundurnya itu berapa kalau pada waktu sedimen itu tertarik atau terbawa oleh gelombang ke tengah laut? Sampai seberapa jauh mundurnya itu? Maka kemarin kita sudah membahas mengenai yang kita sebut dengan keseimbangan profil pantai ya. Beach profile, jadi profil pantai. Nah, teorinya secara dasarkan teori dalam teknik pantai itu, maka maju mundurnya
garis pantai itu akibat cross shore sediment transport tadi itu hanya ada bagian yang akan tergerus mundur ya, tapi bentuk penambang melintangnya atau bentuk profilnya itu tidak berubah. Jadi seolah-olah hanya maju mundur aja. Nanti ini saya coba saya share screen ya. Jadi pada waktu pantai itu maju mundur ya, maka mundurnya itu berapa dan majunya berapa, tapi bentuk penambang melintangnya atau profilnya itu tidak berubah. Nah, ini nanti teori pendekatan ini nanti akan kita gunakan di dalam melakukan suatu angkutan sedimen dengan menggunakan numerik ya atau dengan model matematik begitu. Maka asumsi ini bahwa pada saat pantai itu mengalami erosi karena akibat cross tadi, dia kan hanya maju mundur yang berubah itu hanya bagian atas itu akan maju berapa, mundur berapa jaraknya. Tapi bentuk profilnya tidak akan pernah berubah. Ya. Ini akan saya share screen. Nah, ini ya. Jadi pantai itu maju mundur ini dia hanya bagian-bagian ini yang bergerak maju mundur ya. Sebagian mungkin pada waktu dia ini keseimbangan pantai ya, jadi pada waktu dia mana sedimentasi dia akan tertimbun di sini. Jadi bentuk profilnya itu seperti yang ini. Ya. Tapi pada saat itu dia akan berubah seperti ini ya. Ini ada bagian yang mundur ini ya. Nah ini makanya nanti ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya karena jumlah sedimennya tidak berkurang, hanya memang ada bagian yang mundur, kemudian pada saat dia akan terbentuk lagi di bagian bawah, dan itu nanti pada waktu berikutnya akan terbentuk lagi sehingga akan membentuk seperti bentuk semula. Ya. Nah sekarang kalau bentuk keseimbangan profilnya ini yang diberi keseimbangan tadi artinya jumlah sedimennya antara yang tertimbun di sini dan yang tertimbun di sini akan sama. Kemudian bentuknya ini ya berapa kedalamannya dan itu merupakan fungsi dari jarak dan sebagainya. Maka ini seolah-olah dari hasil beberapa teori itu bahwa kalau pantai itu bentuknya dulunya seperti yang garis tebal ini ya, kemudian dia mengalami suatu proses erosi akibat gelombang yang datang tegak lurus garis pantai, maka terjadi cross shore sediment transport. Nah ini asumsinya bahwa dia akan mundur ya selebar ini ya, tapi dia bentuk profilnya ini yang dulunya seperti garis tebal hitam ini akan menjadi seperti titik-titik ini ya. Tapi bentuk profilnya, bentuk ininya ya, nah ini bentuk profilnya tidak berubah ya. Sampai mencapai pada suatu titik keseimbangan di sini ya. Jadi pantainya hanya maju mundur, tapi bentuk lengkungannya ini tidak berubah. Itu pendekatan teorinya. Ini juga demikian ya. Maju mundurnya itu akan mempunyai bentuk tertentu, tapi dia tidak berubah. Ini asumsinya. Ya. Ini berapa maju mundurnya, ini ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Dan tentu saja nanti semuanya itu tergantung dari besarnya gelombang, apakah itu gelombang yang ada di depannya atau gelombang pecah yang ada di depannya. Nah ini ada
Ini kalau ini ya, ini pendekatan dengan yang kita sebut dengan teori garis tunggal, ya. Jadi single line teori. Nah, yang di sini ini yang kita kenal dengan namanya multiple line teori. Jadi bentuk profilnya itu bermacam-macam. Ini juga sama ya. Nah ini juga begitu. Ini didasarkan pada beberapa bentuk, dibagi menjadi beberapa segmennya. Nanti kita bisa menghitung berapa besarnya angkutan sedimen yang tegak lurus terhadap garis pantai. Ini juga begitu. Schwarz dia yang kita sebut dengan D-profile. D-profile itu hampir sama sebenarnya, hanya dia mengandalkan beberapa parameter yang ditambahkan oleh dia, ada H0 dan sebagainya ya. Tapi saya kira ini rumus-rumus saja yang sederhana. Nanti kalau ada perhitungan-perhitungan saya kira tinggal memasukkan ya. Kemudian ini ada arus panjang pantai. Sebenarnya arus panjang pantai itu diakibatkan oleh apa? Tapi dalam hal ini kita bahas arus yang diakibatkan oleh gelombang. Jadi pada waktu gelombang itu datang membentuk sudut, maka kalau kita proyeksikan ke arah tegak lurus pantai dan ke arah yang sejajar pantai, maka besarnya arus yang ada sepanjang pantai ini, besarnya ini sebenarnya bisa diturunkan ya dari beberapa persamaan begitu. Kemudian ada kaitannya dengan gelombang pecah dan sudut datang gelombang pecahnya. Ya, tapi ini to the point, rumus yang sering kita pakai dan ada kaitannya dengan gelombang pecah. Ini prinsipnya adalah dari prinsip persamaan energi gelombang sebenarnya, atau tenaga gelombang. Sebenarnya bisa diturunkan dari situ, tapi ini saya singkat saja langsung pada rumusnya. Oke, ini adalah gambaran mengenai angkutan sedimen yang tegak lurus garis pantai. Ya, ini mungkin tidak terlalu saya bahas, cuman tadi memang ada namanya keseimbangan profil pantai tadi, bahwa pantai itu pada waktu dia bergerak maju dan bergerak ke belakang akibat angkutan sedimen yang tegak lurus pantai, maka bentuk profilnya tidak berubah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, saya kira ini angkutan sedimen berbagai macam variasi, tergantung dari ada yang disebut pada tinggi gelombang pecah, ada yang berdasarkan pada tinggi atau kedalaman muka air ya. Ada pertanyaan? Oke, nanti contoh-contoh soal bisa nanti saya akan belakangannya. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebut dengan angkutan sedimen yang sejajar garis pantai. Ya, angkutan sedimen sejajar garis pantai ini sebenarnya diakibatkan oleh gelombang yang datangnya membentuk sudut terhadap garis pantai. Ya. Sehingga nanti komponennya bisa diuraikan, satunya tegak lurus pantai, satunya sejajar pantai. Ya. Nah, kalau yang tegak lurus pantai tadi sedimennya kan hanya kembali ya dari tepi pantai ke tengah laut sedikit, ya, kemudian dimasukkan lagi, dorong lagi masuk ke pantai lagi, sehingga ini selalu terjadi keseimbangan. Tapi kalau yang angkutan sedimen sepanjang pantai, maka tentu saja karena dia bergerak sepanjang pantai, maka pada waktu dia bergerak mulai misalnya dari titik A sampai titik B, titik C, titik D, maka begitu sedimen itu bergerak dari A ke B, ke C, dan tentu saja pada bagian A ini tentu saja akan ditinggal, akan hilang ya sedimennya ya. Akan hilang sedimennya. Larinya kemana? Dia lari ke B. Nah, terus setelah nanti gelombangnya terus bekerja, maka dari B kemudian lari ke C ya. Nah, ini relatif berbahaya karena apa? Karena nanti pada waktu misalnya angkutan sedimen tadi, sedimennya bergerak dari A ke B, maka tentu saja bagian A ini ditinggal oleh
Insya Allah diambil sedimennya, dipindah ke B. Nah, waktu diambil tadi tentu saja akan berkurang atau terjadi semacam defisit volumenya, artinya nanti terjadi erosi di situ ya. Sedangkan di B akan terjadi sedimentasi. Tapi kalau B nanti dia bergerak lagi, kemudian pada titik B tadi sedimennya kemudian bergerak, di mana gelombangnya makin besar, maka titik B tadi juga akan, pasirnya juga akan diambil lagi. Ya. Diambil, sehingga nanti yang bagian B juga akan, karena nggak ada yang mengisi, maka dia akan mengalami erosi. Sehingga nanti pada A dan B akan mengalami erosi. Sehingga nanti garis pantai itu akan mundur, sedangkan di tempat C dan D nanti karena ada sedimen yang bergerak dari A dan B tadi akan datang di C dan mungkin akan tertimbun di C ya. Mungkin juga selain di C mungkin akan tertimbun juga di D misalnya. Maka di bagian A dan B tadi akan mengalami erosi, pantainya mundur, tapi di bagian C dan D tadi akan mengalami sedimentasi, pantainya maju ya. Nah, gerakannya ini maju mundurnya garis pantai ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh gelombang, besarnya gelombang yang terjadi, kemudian arah sudut datang gelombangnya ya, sehingga nanti ketika juga posisi pantai terhadap gelombang tadi ya. Jadi pantai itu kan tidak tentu lurus ya, mungkin dia bisa berbelok, berkelok dan sebagainya ya. Sehingga di sini untuk bangunan-bangunan yang ada di daerah A dan B tentu saja akan sangat berbahaya karena dia terjadi erosi. Ya. Sedangkan pada bagian yang C dan D, bangunan di situ akan aman karena terjadi sedimentasi. Tapi kalau ini terjadi terus-menerus, tentu saja di bagian A dan B tadi makin lama erosinya makin terjadi terus, maka garis pantainya akan makin lama makin mundur. Sedangkan di C dan D akan maju. Oleh karena itu, angkutan sedimen sepanjang pantai ini akan lebih berbahaya dibanding dengan angkutan sedimen yang tegak lurus pantai tadi. Karena kalau yang sedimen tegak lurus pantai tadi tidak hilang sedimennya, dia hanya pindah sementara, nanti kembali lagi. Tapi kalau ini, maka di bagian A dan B tadi akan terus tergerus terus hilang sampai garis pantainya mundur terus ya. Nah, ini saya akan share screen lagi mengenai angkutan sedimen ini ya. Nah, ini kita kenal, kita sebut dengan angkutan sedimen sejajar dengan garis pantai. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau dilihat dari bentuk gelombangnya ini yang warna biru ini, maka gelombang ini datang membentuk sudut seperti ini ya. Seperti ini sudutnya. Jadi ini yang putih-putih ini adalah garis puncak gelombangnya. Ini adalah garis puncak gelombang, di gelombangnya datang ke sana. Dan kalau kita lihat lebih besar, maka proses dari terbentuknya angkutan sedimennya sepanjang pantai atau yang kita sebut namanya dengan longsor transport atau pertama timbul dulu namanya longsor current atau arus sejajar pantai. Nah, arus ini akan membawa sedimen. Ya. Nah, mekanismenya seperti apa? Maka pada waktu gelombang datang membentuk sudut, dia akan datang di sini, dia membawa sedimen, tapi begitu dia kembali lagi, dia kembali dalam posisi tegak lurus, maka dia akan juga akan membawa sedimen. Ya. Tapi setelah itu dia akan kembali lagi, datang lagi gelombangnya, ke tengah lagi, datang lagi ke tengah lagi, dan sebagainya. Nah ini selama proses maju mundur ini, maka dia akan selalu membawa sedimen ya. Sehingga nanti tergantung, kalau nanti di sini gelombangnya lebih kecil ya, pada waktu itu gelombang lebih kecil, maka di sini juga lebih besar, maka sedimen di sini akan terangkut, sampai di sini juga akan terangkut lagi dan seterusnya.
Sehingga kalau proses ini terjadi terus-menerus ya, tentu saja garis pantai di sini makin lama akan makin mundur, ya. Akan makin mundur. Sehingga pantai ini akan terjadi erosi, ya, atau abrasi. Ya. Nah ini sehingga kalau digambarkan itu gerakannya akan seolah dia sejajar pantai. Maka nanti sedimennya akan berubah posisinya, akan dari sebelah kiri sampai kanan ini jumlah sedimen yang terangkut itu akan, kalau misalnya pada bagian yang paling kiri ini begitu dia sedimennya diangkut kemudian tidak ada sedimen yang datang di sini, ya tentu saja ini akan mengalami proses erosi yang lebih berat sehingga makin lama pantainya akan makin mundur. Nah yang di sini dia akan ditimbun atau datang sedimen dari sini. Tapi pada suatu saat juga sedimen di sini juga akan digerakkan ke arah kanan. Sehingga nanti kalau saya ambil pada satu garis ada di sini ya, di tengah-tengah antara dua panah itu, maka sedimen yang di bawah ini akan datang pada garis yang saya gambarkan secara tidak nampak ini ya. Ini sedimen akan datang di sini. Kemudian tapi di sini sendiri juga diambil ya oleh gerakan sedimen ini. Sehingga nanti kalau yang datang ini ternyata lebih sedikit daripada yang kemudian diambil atau pergi, maka ya tentu saja yang datang itu lebih sedikit daripada yang pergi, maka di situ akan defisit atau akan berkurang ya, lama-lama berkurang sehingga terjadi erosi. Tapi kalau yang di bagian ini misalnya antara panah kedua dan ketiga ini, saya tarik garis tengah di antaranya, sedimen yang dibawa tadi datang ke sini ya. Setelah datang ke sini, ternyata di sini juga akan mengalami suatu angkutan sedimen ya. Maka tapi karena angkutan sedimen di sini lebih kecil daripada yang di sini, maka jumlah sedimen yang datang di sini akan lebih banyak daripada jumlah sedimen yang meninggalkan atau pergi dari situ. Sehingga garis pantai ini tentu saja makin lama makin maju. Jadi inilah cara kerjanya angkutan sedimen sejajar pantai. Jadi gelombang datang bentuk sudut, ya seperti tadi, dan diambil, datang lagi, diambil lagi, datang dan seterusnya. Sehingga lama-lama bentuk suatu kondisi yang seolah-olah bergerak, sedimennya seolah-olah bergerak sepanjang pantai ini. Ya. Nah, gerakannya itu saja bisa berupa gerakan yang tadi saya katakan merupakan angkutan sedimen di dasar atau bed to transport atau suspended. Tapi biasanya kalau kita bicara masalah pantai yang tererosi ini, biasanya kita bicara masalah pantai yang sedimennya berupa pasir ya. Sedimennya berupa pasir. Jadi bukan berupa lumpur atau bukan berupa lano, tapi biasanya sedimen berupa pasir. Oleh karena itu nanti biasanya kenapa pantai-pantai itu selalu berpasir, karena memang pasir yang ada di pantai merupakan hasil daripada suatu proses gerusan-gerusan terjadi pada terumbu karang di sekitarnya. Ya. Kalau terumbu karangnya warnanya putih ya nanti pasirnya pantainya berwarna putih. Kalau mungkin di beberapa tempat, mungkin di Labuan Bajo atau ada namanya, atau di Lombok namanya Pantai Pink, ya di Bali ada namanya Pantai Pink, sedimennya berwarna pink. Itu karena apa? Karena terumbu karangnya itu di situ berwarna pink. Ya. Jadi pada terumbu karang tadi kena gelombang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, maka butiran-butiran terumbu karangnya akan rontok gitu ya, tergerus ya, sehingga gerusannya tadi membentuk suatu pasir yang ada di pinggir pantai tadi. Ada yang pantai yang materialnya berwarna hitam. Tapi jarang ya terumbu karang warnanya hitam. Itu biasanya kalau warnanya hitam itu berarti di daerah itu kemungkinan ada suatu sungai, di mana sungai tadi membawa angkutan material dari gunung berapi, ya. Seperti yang kita jumpai di pantai selatan Jawa Timur, di daerah Lumajang misalnya.
itu ada sungai yang cukup besar yang membawa material dari Gunung Semeru ya, dari ditumpahkan ke muara sungai kemudian didorong oleh gelombang, maka akan membentuk pantai di situ yang warnanya hitam. Bahkan itu akan pasirnya yang dibentuk oleh guguran Gunung Semeru itu pasirnya bagus sekali dan sangat keras, sehingga itu yang kemudian kita kenal dengan pasir besi yang biasanya teman-teman dieksploitasi, ditambang, kadang-kadang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tapi memang itu yang disebut dengan pasir besi yang sangat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk pembuatan bahan-bahan yang lain ya. Ini pada punya pasir berwarna putih untuk pantai. Nah, dalam hal ini kita membicarakan angkutan sedimen secara pantai untuk pantai yang materialnya pasir. Ya. Jadi kalau saudara lihat di analisa saringan atau analisa anyakan itu, kalau nanti kelihatan bahwa diameter pasir itu antara berapa sampai berapa, maka itu sedimen yang ada di pinggir pantai yang biasanya kita jumpai dan kita masukkan dalam perhitungan angkutan sedimen ini. Ya. Sehingga di sini nanti kita bisa lihat kemungkinan pantai itu bisa berbentuk demikian ya, atau kalau kita lihat dari penampang melintangnya akan berbentuk seperti ini ya, maka sebenarnya di sini terjadi suatu akumulasi atau satu timbunan material pasir. Kenapa dia lebih tinggi daripada di sebelah sini? Karena memang waktu dia datang itu jumlah yang ada di sini lebih besar dibanding dengan jumlah yang meninggalkan tempat ini, sehingga dia akan berbentuk seperti ini. Nah, yang di sini ini jumlah yang datang ini ya ternyata lebih kecil dibanding dengan jumlah yang pergi, sehingga dia mengalami erosi semacam ini. Tapi di sini kemudian dia mengalami sedimentasi lagi. Ya. Biasanya kita lihat hitungannya dalam meter kubik per detik. Atau di sini ada yang menyebut, kalau suspensi biasanya kita ambil material suspensi di dalam air ya. Sekarang bagaimana kita memprediksi atau memperkirakan besarnya angkutan sedimen? Jadi kita masalah besarnya angkutan sedimen atau sedimen transfer rate. Ya. Biasanya paling gampang ya sedimen di pantai, kemudian kita ambil dan pas sedimen, kemudian kita lihat berapa jumlah sedimen yang ada di situ ya. Hanya pantai itu kita ambil sampelnya, nanti kita terputus lagi. Sering ini internetnya nggak stabil ya. Kemudian cara yang kedua, biasanya kita menggunakan ini data peta topografi atau batimetri ya. Jadi satu saat hanya pada satu pantai A kita amati sepanjang mungkin 2 km, 3 km, 4 km tergantung kebutuhannya ya. Kemudian secara periodik kita ukur profil melintangnya tadinya. Kita potong, kita ukur long sectionnya sama cross sectionnya.
Mungkin pada bulan Januari kita ukur, kemudian pada bulan April kita ukur, pada bulan Juli kita ukur, nanti bentuk profilnya itu kita bandingkan, bentuk penambang pelintangnya nanti. Maka kalau ada perubahan-perubahan kita bisa menghitung kira-kira berapa perubahannya, itu bisa kita lakukan dengan cara itu. Tapi tentu saja kalau kita menggunakan cara-cara itu ya sangat mahal ya, karena harus melakukan pengukuran secara berkala ya. Dan pengukurannya itu kalau topografi oke, dengan teodolit ya bisa. Tapi kalau apa itu pengukuran itu dilakukan berulang-ulang dengan jumlah prosesnya begitu banyak, tentu saja biayanya sangat mahal. Nah, padahal kita ingin mengetahui misalnya berapa sih angkutan sedimen per tahun ya, mulai tahun 2000 sampai 2001 misalnya. Maka kita harus mengukur mungkin tiap 6 bulan atau tiap 3 bulan dari awal 2000 sampai akhir 2001. Kalau kita ingin tahu berapa sampai tahun 2005, maka ya kita ukur terus tiap 6 bulan atau tiap 3 bulan. Nah, tentu saja ini biayanya sangat mahal. Oleh karena itu kita bisa menggunakan beberapa formula atau rumus-rumus empiris dengan berdasarkan data gelombang yang ada di pinggir pantai tadi. Itu yang nanti rumus-rumus yang empiris itu rumus yang sederhana ya. Nanti yang kita pelajari itu rumus yang sederhana ini, karena yang D ini dengan melakukan pemodelan matematik atau numerik. Ini bisa saja, tapi datanya harus ada. Jadi tetap A, B, C, D itu ya, atau dari B sampai C dan D, kita tetap harus melakukan pengukuran. Cuman kalau untuk yang C dan D itu mungkin pengukurannya cuman mungkin setahun 2 kali, kemudian untuk tahun berikutnya sudah tidak perlu mengukur lagi ya. Nah, ini tentu saja besarnya angkutan sedimen tergantung dari tinggi gelombang yang bekerja. Nah, padahal kita tahu bahwa gelombang itu tentu saja sangat bervariasi karena diukur dari data angin atau didapat dari data angin. Anginnya sangat bervariasi dan arahnya juga bervariasi. Sehingga nanti apa itu kita bisa menggunakan dengan berbagai cara, tapi yang mudah adalah menggunakan cara C dan D. Kalau D ini tentu saja nanti karena kita sudah menggunakan numerik, kalau kita hitung secara manual pasti akan rumit ya, sulit ya. Maka biasanya kita sudah menggunakan software atau program-program komputer yang ada ya. Cuma nanti kita perlu tahu di background dari model matematiknya seperti apa gitu. Tapi tentu saja di sini saya tidak akan membahas modelnya secara spesifik karena mungkin nanti di S2 saudara akan mendapatkan itu ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya, jadi angkutan sedimen itu sebenarnya simple sebenarnya. Yang jadi tidak simple itu karena gelombangnya dari arahnya bergerak dari berbagai arah. Ya. Kalau untuk sungai relatif lebih mudah ya, walaupun tetap saja harus ada hasil-hasil atau data-data yang akurat ya, seperti mungkin profil memanjang sungai atau profil melintang sungai, dan biasanya nanti baik di pantai maupun di sungai itu untuk mengetahui jenis materialnya, walaupun ini di pantai berupa pasir, maka biasanya kita tetap ambil sedimennya, kita masukkan dalam satu tempat, kita bawa ke laboratorium dan kita lakukan sieve analisis ya, atau analisa ayaan, sehingga kita bisa mendapatkan grafik mengenai kondisi sedimennya, mulai dari saudara mungkin sudah pernah lihat hasil daripada hasil apa itu analisa saringan atau analisa ayaan dari di dalam mekanika tanah ya. Mana yang masuk kelompok pasir, mana kelompok lano, mana kelompok lempung misalnya ya. Maka biasanya kalau pantai-pantai yang berpasir warna putih atau yang
warna pink kalau ada, ya maka itu biasanya berupa pasir-pasir yang merupakan runtuhan dari terumbu karang, sehingga secara diameter dia mempunyai kelompok secara merupakan kelompok dari material pasir ini. Nah, nanti tentu saja rumus-rumus yang ada di sini ya, atau model-model ini, rumus ini didasarkan pada suatu pantai dengan kondisi pantainya materialnya berupa pasir. Kalau pantainya berupa lumpur atau berupa lama tidak bisa dipakai rumus-rumus ini maupun model-model numerik ini ya. Nah, rumus ini didasarkan pada beberapa kondisi gelombangnya. Ada metode energy flux. Jadi energy flux itu kemarin sudah kita bahas juga waktu pertama kita belajar mengenai energi gelombang. Gelombang datang menuju garis pantai, tapi pada waktu dia berada di daerah gelombang pecah atau di dalam garis gelombang pecah, maka gelombang tadi seolah akan diuraikan ya, menjadi dua arah, ke arah horizontal dan ke arah tegak lurus garis pantai. Ya. Maka besarnya energi yang masuk itu nanti prinsipnya besarnya energi yang masuk dan energi yang atau masuk ke daerah gelombang pecah dan yang keluar menuju laut dangkal, keluar dari gelombang pecah, itu prinsipnya energinya harus sama. Ini yang kita kenal dengan metode energy flux. Kemudian yang B, metode analitik berdasarkan longsor current dan gerakan orbit partikel air. Nah ini nanti kalau kita bicara longsor current, artinya kita ada arus yang terjadi sepanjang pantai karena dia longsor sepanjang pantai. Kemudian dan gerakan orbit partikel air. Jadi nanti rumus ini lebih agak kompleks karena melibatkan besarnya arus yang bekerja dan berapa kecepatan orbit dari partikel air. Ya. Kalau yang metode energy flux tadi hanya berdasarkan tinggi gelombang saja. Ya. Jadi yang energy flux itu formulasinya nanti rumus-rumusnya hanya didasarkan pada tinggi gelombang datang dan berapa sudut datang gelombang yang terjadi. Tapi kalau yang metode yang B tadi melibatkan kecepatan arus yang harus kita ukur, kemudian juga melibatkan berapa kecepatan orbit partikel air. Untuk mendapatkan kecepatan orbit partikel air kita harus tahu dulu mengenai tinggi gelombang yang bekerja. Ya. Jadi kembali pada teori gelombang yang kemarin, bagaimana kita bisa mengetahui berapa kecepatan partikel air ke arah horizontal dan ke arah vertikal. Yang C tadi adalah analisa perubahan garis pantai. Lah ini yang analisa ini bisa dengan metode pengukuran dan sebagainya. Nah, yang model ini tentu saja ada kaitannya dengan persamaan matematik, tapi ada yang model dengan cara empiris yang sederhana dan ada yang dengan model cara analitik yang bisa dihitung dengan cara-cara analisis dan berdasarkan rumus-rumus yang ada. Kalau yang numerik ya, kalau yang model perubahan garis secara empirik dan analitik ya. Tapi ini yang numerik itu ada model yang model 1 dimensi, 2 dimensi dan sampai 3 dimensi. Ya. Yang model numerik ini tidak kita bahas nantinya. Ya. Sekarang yang metode energy flux. Nah ini nanti yang populer dikenal dengan beberapa rumus yang sering digunakan. Ya. Jadi gelombang datang membentuk sudut, maka diuraikan menjadi ke arah horizontal dan ke arah tegak lurus pantai. Ya. Tapi ada arah yang membentuk sudut ini. Ya. Kalau seandainya yang ke arah horizontal ini atau yang ke arah searah dengan arah gelombang ini adalah kecepatannya ya, atau energinya, bukan cuma energinya sama dengan U cosinus VB ya, maka yang horizontal adalah U cosinus VB dikalikan sin VB, sehingga energi flux itu adalah tenaga atau power. Kalau kita kembali pada rumus tenaga gelombang,
P sama dengan U sama dengan E dikalikan C, di mana E adalah energi gelombang dan C ini adalah kecepatan grup gelombang. Harga E-nya ini kita ingat dulu rho G HB, di mana H-nya adalah H pada daerah ini kita sebut dengan tinggi gelombang pecah. Jadi ini adalah garis-garis gelombang pecah. Ya. Sedangkan CG-nya sama dengan akar G kalikan D. Kenapa? Karena ini hanya didasarkan pada kedalaman karena dia berada di laut dangkal. Jadi kalau kita ingat rumus gelombang atau kecepatan rambat gelombang di laut dangkal itu dia hanya didasarkan pada kedalamannya. Jadi akar GD. Di mana bisa kita nyatakan dengan G dikalikan H dibagi kappa. Kappa ini adalah konstanta von Karman yang besarnya biasanya 0,4. Sehingga berapa besarnya energi ini atau berapa besarnya energi flux ini, maka PE kali C ya, EG atau PE dikalikan EG CG. Nah, untuk yang ke arah horizontal ya, maka besarnya P saja ECG dikalikan sin alfa dikalikan dengan cos alfa ini. Mengikuti yang ini. Sehingga besar bukit kuadrat 8 ini akar GD. Kemudian kalau ini kita masukkan ya, kita akan macam ini selang lagi macam di sini akan ya, rumus energi pada garis gelombang pecah atau EB ini atau mungkin tenaganya EB dan C
Maaf ini ya terputus lagi nih. Ya Pak. Oke, jadi kembali pada metode energi flux ini, maka ini P ini adalah besarnya atau tenaga atau energi flux, E dikalikan CG, sehingga E-nya adalah ada kaitan dengan gelombang pecah, sedangkan CG-nya sama dengan G, B dibagi kappa ini ya. Nah ini, sehingga rumus itu kalau kita lihat ini merupakan fungsi dari tinggi gelombang pecah ya. Sehingga kemudian rumus ini kemudian yang dikembangkan oleh namanya CERC atau Coastal Engineering Research Center di US Army of Engineers di Amerika, maka rumus ini dibuat menjadi suatu semacam merupakan fungsi dari gelombang dan sudut datang gelombang pecah ya. Sehingga rumusnya disisikan menjadi K, ini adalah angkutan sedimen dikalikan dengan K ini beberapa persamaan di sini, dikalikan P ya, P-nya kita ambil dari sini, besarnya dan di sepanjang adalah K ini adalah suatu konstanta yang besarnya tergantung dari kondisi operasi, kemudian EC, sinus alfa dan kosinus alfa. Sehingga kemudian kalau ini kita kembangkan, maka rumus ini seperti ini. Dan kemudian akhirnya rumus ini kalau dipersingkat, kalau dari percobaan yang dikembangkan saat ini, maka rumusnya menjadi K-nya itu harganya seolah 290 ya. Maaf ini nyambung lagi ya. Tidak stabil internet. Ya jadi akhirnya besarnya angkatan sedimen itu kalau menurut formula yang dikembangkan oleh SERC ini, maka ini merupakan fungsi dari tinggi gelombang pecah, sudut datang gelombang pecah, ya, kemudian dikalikan harga kecepatan rambat gelombang pecah. Ya. Nah, K ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lokasi. Ada beberapa yang mengatakan K-nya itu relatif sangat kecil ya. Ada yang mengatakan
Coba share lagi. Ya, sehingga harga K ini ya selalu berubah-ubah untuk tiap lokasi, tapi intinya bahwa harga besarnya angkutan sedimen atau QS ini merupakan fungsi dari tinggi gelombang pecah dan sudut datang gelombang pecah. Sehingga dia mengatakan rumus K itu dari berbagai parameter dikaitkan dengan sedimen. Ya. Ini adalah kecepatan orbit partikel air, kemudian adalah kecepatan jatuh dari butir sedimen. Nah, sehingga banyak sekali sebenarnya rumus-rumus yang dikembangkan berdasarkan kondisi-kondisi yang ada, antara jadi seperti ini ya. Jadi besarnya angkutan ini semuanya merupakan fungsi dari tenaga atau energi flux, di mana energi fluxnya bisa dihitung tadi ya. Kemudian parameternya ini atau konstantanya ini berubah-ubah ya. Bisa dari Jepang, kemudian di Eropa, kemudian di Amerika ini ya. Sehingga nanti kalau kita menggunakan rumus SERC ini ya, ini kalau HB-nya tinggi gelombang pecahnya kita ganti dengan dengan gelombang yang ada di laut dalam ya, maka persamaannya akan menjadi seperti ini ya. Ini dalam meter kubik per detik, di mana tinggi gelombangnya adalah tinggi gelombang signifikan ya. Tapi kalau ini di mana tinggi gelombangnya adalah tinggi gelombang root mean square. Ini bisa sudah lihat pada statistik gelombang kemarin ya. Maka biasanya yang dipakai adalah rumus yang karena satunya kita pilih meter kubik per detik dan tinggi gelombangnya adalah tinggi gelombang signifikan, maka rumusnya biasanya kita gunakan rumus yang ini. Tapi tentu saja ini adalah rumus yang relatif kasar, tapi sebenarnya rumus-rumus ini kalau pendapat saya maka sebenarnya adalah untuk memprediksi atau memperkirakan saja, tapi untuk mendapatkan data yang akurat itu agak sulit. Dan ini adalah besarnya angkutan sedimen yang terjadi pada daerah pantai. Artinya angkutan sedimen yang terjadi antara garis pantai dengan garis gelombang pecah. Jadi hampir besarnya angkutan sedimen seluruh daerah, artinya yang berada di antara garis gelombang pecah sampai dengan garis pantai. Jadi tidak bisa kita mencari angkutan sedimen pada setiap titik yang kita inginkan pada daerah pantai itu. Jadi ini rumusnya adalah rumus global. Ya. Jadi kalau kita lihat maka rumus ini adalah besarnya angkutan sedimen pada, kalau kita lihat pada penampang melintang pantai, maka itu terjadi pada seluruh daerah antara gelombang pecah sampai garis pantai. Mungkin kalau di sini tidak ada gambarnya ya. Gambarnya ini Pak. Jadi angkutan sedimen tadi terjadi pada daerah ini ya. Kalau misalnya ini adalah daerah gelombang pecah ya, ini gelombang pecah, kemudian ini garis pantai, maka itu adalah besarnya sedimen yang terjadi. Jadi seluruh sedimen yang ada di sini ya. Jadi tidak bisa kita mengetahui berapa angkutan sedimen pada titik ini, titik ini, titik dan seterusnya, tidak bisa. Itu hanya rumus untuk menghitung besarnya angkutan sedimen pada seluruh daerah antara gelombang pecah sampai dengan garis pantai. Jadi angkutan sedimen yang ada di sini total ini ya. Dan ini rumus ini hanya berlaku untuk pasir ya. Jadi kalau pantainya bukan pasir tidak berlaku. Jadi rumus ini rumus yang sangat sederhana dan mungkin juga bisa dipakai untuk memprediksi kira-kira nanti daerah mana erosi, daerah mana sedimentasi, sehingga kita bisa memperkirakan maju mundurnya garis pantai ya.
Jadi nanti ada lain lagi rumus-rumus yang analitik yang berdasarkan kecepatan orbit dan kecepatan apa tadi, misalnya velocity, diameter sedimen dan sebagainya, itu adalah nanti rumus-rumus analitik. Tapi kalau ini adalah rumus-rumus empiris yang bisa digunakan untuk menghitung besarnya angkutan sedimen secara total yang berada di antara garis gelombang pecah sampai dengan pinggir pantai ya. Dan berlaku untuk pasir. Nah ini ada beberapa koefisien lagi, kalau ini adalah 0,020, ada yang 0,028, 56 dan sebagainya. Ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kondisinya. Misalnya di Belanda dia pakai 0,08 dan banyak yang pakai 0,04 dan sebagainya. Oke. Jadi kalau kita rumus ini adalah hanya merupakan semuanya parameter gelombang ya, tidak ada diameter sedimen, kemudian tidak ada kecepatan dan sebagainya. Jadi ini rumusnya sederhana, hanya tinggi gelombang, kecepatan rambat gelombang, sudut datang gelombang. Cuma di sini atau ini ya, ini kita tidak perlu mencari tinggi gelombang pecah. Jadi hanya asal kita tahu berapa tinggi gelombang di laut dalam, kecepatan rambat ini 1,56 dikalikan T-nya ya, senolnya, ini juga kecepatan rambat di laut dalam, ini sudut datang gelombang dari laut dalam. Cuma di sini adalah sudut datang gelombang di daerah gelombang pecah. Nah rumus ini sebenarnya sederhana, hanya yang menjadi sulit karena ini VB ini ya. Nah VB ini harus kita cari nanti dengan pendekatan, kemarin kita sudah bicara masalah gelombang pecah ya. Nanti kalau data ini H0-nya diketahui, periode gelombangnya diketahui, kemudian nanti kemiringan pantainya diketahui, saudara bisa menghitung berapa besarnya VB ya. Atau sudut datang gelombang pecah ya. Nah, kemudian di sini ada dari share juga akhirnya meringkas atau membuat satu grafik itu adalah hubungan antara sudut datang gelombang dengan angkutan sedimen. Karena kita tahu bahwa rumus ini kan sebenarnya berapa besarnya angkutan sedimen GS ini hanya merupakan fungsi, kalau hanya diketahui ya, senolnya bisa dihitung ya. Maka sebenarnya hanya merupakan fungsi dari sudut datang gelombang ini ya. Jadi misalnya tinggi gelombangnya 2 meter, maka periode gelombangnya 10 detik, maka senolnya adalah 1,56 T, sudah dihitungin. Jadi kalau ini diketahui, maka ini berupa konstanta ya, berupa konstanta. Sehingga yang seolah-olah rumus ini hanya merupakan fungsi dari sudut datang gelombang pecah, sudut datang gelombang di laut dalam ini dan sudut datang daerah gelombang pecah ini. Ya. Oleh karena itu, kalau ini kita H0-nya diketahui, senolnya bisa dihitung ya, maka ini sebenarnya merupakan suatu angka atau satu koefisien saja. Semuanya itu hanya merupakan fungsi dari sudut datang gelombang. Kalau hanya berubah ya tinggal berapa kalinya. Kalau misalnya 2 meter itu kita anggap sebagai satu satuan, senolnya bisa kita hitung ini sebagai suatu konstanta misalnya A ya. Kalau hanya nanti 3 meter misalnya, maka ini menjadi berapa A dan sebagainya ya, tinggal merubah itu saja. Tapi sebenarnya akhirnya sudut besarnya angkutan sedimen ini hanya merupakan fungsi dari sudut datang gelombang dan sudut datang gelombang di daerah gelombang pecah ya. Oleh karena itu kemudian dikembangkan satu diagram, ini dikembangkan oleh ya sebenarnya dari hasil rumus-rumus tadi, maka dikembangkan hubungan antara, ini mungkin kurang besar ya, saya besarkan. Oh, jadi minggir ya. Jadi ini adalah hubungan antara, ini adalah sudut datang gelombang ya. Ini sudut datang gelombang dan ini adalah QS-nya tadi, longsor transportnya tadi ya. Jadi ternyata besarnya angkutan sedimen sepanjang pantai ini merupakan fungsi dari sudut datang gelombang ini.
tentu saja jika harga-harga ini sudah diketahui ya, harga-harga ini sudah diketahui ya. Sehingga nanti kalau kita tahu bahwa kalau saya punya dari diagram ini misalnya ya, misalnya pada puncaknya ini merupakan satu standar satu satuan misalnya ya. Tapi nanti bisa dicari berapa H0-nya dan berapa C0-nya. Kalau dengan harga tertentu nilainya sebesar ini ya, atau bentuknya seperti ini, maka ternyata angkutan sedimen yang maksimum yang terjadi itu jika sudutnya 45 derajat. Kalau sudutnya makin kecil, maka angkutan sedimennya juga makin kecil. Kalau sudutnya makin besar, maka angkutan sedimennya juga makin kecil. Ya. Jadi ternyata angkutan sedimen yang terbesar itu jika sudutnya membentuk sudut 45 derajat terhadap garis pantai. Nah, karena rumus itu dibuat berdasarkan sudut datang gelombang pada laut dalam dan pada daerah gelombang pecah, maka di sini dibuatkan hubungan. Kalau ini adalah angle of approach in deep water, berarti ini kan V0 ya. V0, ini juga V0. Dari sini maka kita dengan persamaan sebelumnya kita bisa mencari kalau V0-nya sekian, maka kira-kira sudut datang gelombang pecahnya itu berapa. Maka dibuat suatu grafik semacam ini untuk memudahkan nanti pada waktu saudara menghitung untuk mencari harga kalau V0-nya diketahui maka berapa VB-nya. Maka saudara bisa menggunakan rumus ini atau diagram ini. Misalnya ya, sudut pada daerah gelombang pecah adalah pada laut dalam 30 derajat. Maka kalau ini kita tarik vertikal, memotong di sini, kita tarik ke kiri, ternyata sudut datang gelombang pecahnya antara 10 sampai dengan berapa ini? 15 ya. Ya 15 ya. Maka kira-kira misalnya 13. Jadi ternyata kalau sudut datang gelombang pada laut dalam itu 30, maka sudut datang gelombang pada gelombang pecah itu adalah 13 derajat. Ya. Demikian juga dengan kita mengetahui sudut datang gelombang di laut dalam ini, kita bisa mengetahui berapa kedalaman gelombang pecah dan berapa kecepatan rambat gelombang pecah. Ya. Jadi ini sebenarnya diagram ini memudahkan saja untuk perhitungan. Jadi nanti dengan demikian kalau kita sudah menggunakan rumus salah satu di antaranya ini, kalau kita tahu H0 C0-nya, kita tahu V0-nya, maka kita otomatis kalau tahu V0 kita bisa dapatkan harga VB-nya. Ya. Nah, fungsi yang ini ya, nanti tentu saja nanti kalau harga H0 dan C0-nya sama ya, maka jika sudutnya berubah-ubah kita tinggal, kalau sudutnya 45 ternyata besarnya sekian ya, ini kita hitung dulu, nanti ini kita anggap sebagai harga yang maksimum. Sehingga nanti kalau sudutnya kita rubah menjadi 30, maka tinggal kita mencari 30, maka harga sedimen teraturnya sekian persen dari harga yang puncak ini ya. Ini jadi sangat mudah untuk menghitung itu ya. Sehingga ini kita bisa memprediksi sebenarnya nanti kalau kita tahu di suatu daerah tinggi gelombang pecahnya sekian, ya, tinggi gelombang di laut dalam datanya sekian, tentu saja tinggi gelombang signifikan yang sudah kita hitung. Kalau dihitung dari data angin maka sudah kita lakukan statistik ya, kita dapatkan tinggi gelombang di laut dalam sekian. Kemudian kita tahu periode gelombangnya, maka kita bisa menghitung harga C0-nya. V0-nya sudah ketemu, diketahui, kemudian VB-nya berapa, kita pakai diagram ini, diagram yang tengah itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini sangat mudah secara praktis untuk mencari besarnya angkutan sedimen pada satu tempat apabila diketahui H0-nya berapa,
kemudian harga senolnya bisa dihitung ya karena dari data T ya, kemudian harga finolnya diketahui, maka harga VB atau sudut datang gelombang pecahnya bisa kita gunakan diagram ini, kita bisa menghitung sedimen transportnya. Sehingga nanti kalau ada pantai yang lurus, ya tentu saja angkutan sedimen sepanjang pantai tadi akan sama ya, akan sama sehingga pantai itu stabil. Tapi kalau pantainya berbelok-belok maka tergantung dari finolnya tadi, finol terhadap posisi pantai tadi ya akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi pantai yang ada ya. Nah, itu nanti kita lihat pada soal-soal yang ada nanti. Nah ini sebenarnya sama saja ya, saya perbesar ya. Jadi kalau VB finolnya 30, maka dengan grafik ini kita bisa mendapatkan bahwa VB ini adalah 13 misalnya. Nah sekarang ya ada kasus, jadi ini kalau ada pantai, ya, garis pantai tebal yang hitam itu, kemudian saya sudah bisa menghitung berapa angkutan sedimen itu karena saya tahu harga H0-nya tahu, harga T-nya tahu, kemudian harga sudut datang gelombang di laut dalam tahu ya. Kemudian dengan grafik yang tadi saya bisa menghitung berapa sudut datang gelombang di daerah gelombang pecah, maka saya bisa menghitung harga S. Saya tulis dengan S in ya. Sedimen S in ini untuk pantai daerah ini. Sebentar ada gangguan sebentar ini. Oke, maaf ya, sebentar tadi ada yang datang, jadi saya harus. Jadi ini ada satu pantai ya. Ya ini saya gambarkan lurus, tapi mungkin sebenarnya tidak lurus ya. Kemudian harga S in ini sedimen yang masuk ini, S in ini saya buat, bisa saya hitung kalau saya tahu H0-nya berapa, C0-nya, periode gelombangnya diketahui, saya bisa menghitung harga C0-nya. Kemudian saya tahu sudut datang gelombang di laut dalam tahu, maka harga VB-nya, ya saya tinggal menggunakan rumus ini atau diagram ini, saya bisa tahu VB-nya, maka saya bisa menghitung berapa besarnya S in ini. Demikian juga kalau ini ada ya, kemudian ini saya anggap sebagai suatu, ada di tengah-tengah di antara dua garis biru ini di tengah-tengah ini ada satu garis batas ya. Ini sebagai satu titik apa itu, satu titik yang membatasi antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah ini yang sebelah kiri saya anggap ada sedimen yang bergerak masuk menuju garis batas ini ya. Garis batas yang merah ini, mungkin ini belum saya gambar.
Tapi begitu keluar dari garis yang di tengah ini sedimennya akan keluar lah, S out ini. Nah, S in sama S out ini besarnya beda ya, ya. Tergantung nanti ya. Sehingga kalau saya ambil suatu kontrol volume di sini ya, maka ini saya sebut dengan sedimen yang masuk dan ini sedimen yang keluar. Nah, sedimen yang masuk ini sangat dipengaruhi oleh sudut datang gelombangnya, dipengaruhi oleh tinggi gelombangnya, dipengaruhi oleh periode gelombangnya. Kalau seandainya periode gelombang dan sudut datang gelombangnya itu atau tinggi gelombangnya sama ya, jadi kalau misalnya H0-nya sama, kemudian C0-nya, T-nya sama, jadi C0-nya sama, maka yang beda adalah sudutnya V0 beda. Maka jika setelah saya hitung, jika sedimen yang masuk pada daerah biru ini, saya bandingkan dengan yang keluar, jika sedimen yang masuk dengan sedimen yang keluar ini sama, berarti pantai itu stabil. Karena apa? Karena yang masuk di daerah ini ya, yang masuk sejumlah A, yang keluar sejumlah A juga. Ya. Tapi jika nanti seperti ini, sedimen yang masuk ini lebih besar daripada sedimen yang keluar ya, maka tentu saja di sini akan lebih kelebihan ya. Jadi yang keluar itu lebih kecil daripada yang masuk, maka dia akan lebih banyak dari semula ya. Karena yang kecil, yang keluar itu kecil, yang datang besar. Sehingga akan terjadi sedimentasi di sini atau akresi istilahnya di dalam pantai. Tapi jika sedimen yang masuk ini lebih sedikit daripada yang keluar, ya tentu saja ini akan menggerogoti yang ada di sini ya. Maka akan terjadi erosi. Nah, maka dengan konsep ini, dengan prinsip ini, maka kita sebenarnya bisa mengetahui kondisi garis pantai jika garis pantainya itu berbelok-belok ya. Misalnya seperti ini. Ini gelombangnya satu, datang dari satu arah, yaitu misalnya dari utara ya. Tapi karena pantainya A, B, B, C, C, D ini berbeda-beda, sudut datang gelombang satu ini terhadap A, B akan beda dengan terhadap B, C ya. Demikian juga akan beda terhadap C, D ya. Jadi oleh karena itu nanti saudara harus ngeplot satu persatu. Kalau ini saya tarik di sini nanti V0-nya berapa? Kalau saya tarik di sini jadi V0-nya berapa? Saya tarik di sini V0-nya berapa? Ya, ini tinggi gelombang dan periode gelombangnya sama, tapi yang beda adalah sudutnya saja terhadap masing-masing garis pantai ini. Maka dengan sudut yang berbeda-beda, maka besarnya S1, S2, S3, S4-nya akan beda pula ya. Dan tentu saja kalau yang pada S4 ini arahnya juga akan berbeda, tapi secara logis saja kalau gelombang saya tempatkan di sini maka jelas sedimennya akan bergerak ke kiri ya, yang lainnya ke kanan. Sehingga kalau saya punya pantai semacam ini maka saya akan bisa tahu dengan menggunakan konsep ini ya tadi, maka kan saya akan tahu pada titik B ini akan terjadi besar mana antara yang S1 dan S2. Kalau S1 lebih besar daripada S2 maka akan terjadi sedimentasi. Kemudian pada titik C juga demikian. Jika saya punya S2 ada S3, jika S2 lebih kecil daripada S3 maka akan terjadi erosi. Nah, kalau di titik D pasti terjadi sedimentasi karena sedimennya datang dari kiri dan kanan menuju pada titik yang sama ya. Nah, kalau pantai ini panjang sekali maka biasanya nanti saudara harus membuat skematisasi. Saudara bagi-bagi pantai tadi menjadi beberapa arah ya, beberapa arah sesuai dengan panjangnya tadi, tergantung saudara segmen-segmennya saudara pilih beberapa tergantung saudara. Maka sebenarnya kalau segmennya makin banyak maka tentu saja hasilnya lebih teliti. Nah ini adalah kita menggunakan cara set tadi ya. Nah sekarang kalau ini gelombangnya satu, kalau gelombangnya ada 3 misalnya, tentu saja kita harus ambil kita hitung satu persatu dulu ya. Ini terhadap ini terhadap ini dan seterusnya. Nah gelombang kedua datangnya ke sana maka kita hitung terhadap masing-masing ruas ini. Satu lagi yang ke sini misalnya kita hitung lagi dasar masing-masing ruas ini ya. Sehingga nanti untuk satu pantai ini
kalau ada 3 gelombang nanti ya kita hitung S1 berapa, S1 aksen berapa, S1 double aksen berapa ya. Kemudian di S2 juga gitu, S2 berapa, S2 aksen berapa, S2 double aksen berapa. Nah kalau gelombangnya banyak ya aksennya tambah banyak ya. Nah kemudian nanti kita jumlahkan ya. Ya kadang-kadang itu gelombangnya dari utara, tapi satunya dari timur misalnya. Maka tentu saja yang di sini arahnya ke kiri, ke kanan, yang dari timur arahnya ke sana ya. Nah ini nanti harus kita jumlahkan, yang satu positif, yang satu negatif ya, sehingga nanti jumlah sedimen secara kumulatif yang ada di titik AB ini, ada segmen AB ini ada berapa, yang BC ada berapa, dan seterusnya. Oke, ini jadi gampang ya, bagaimana kita menentukan apakah daerah tadi mengalami erosi atau sedimentasi. Kalau erosi itu berarti garis pantainya mundur, kalau sedimentasi berarti garis pantainya maju. Nah ini rumus yang sangat simpel, sangat sederhana. Tapi itu adalah hanya berlaku untuk pantai yang berpasir, dan besarnya S1, S2 dan sebagainya adalah besarnya angkutan sedimen total yang ada di antara garis pantai dengan garis gelombang pecah. Ya. Garis antara garis pantai dengan area antara garis gelombang pecah dan garis pantai itu biasanya kita sebut dengan surf zone, SURF zone ya, zona surf zone ya. Jadi yang dimaksud dengan S ini adalah angkutan sedimen total di daerah surf zone atau daerah antara garis pantai dan gelombang pecah. Nah, oke, nanti mungkin soal-soal akan semacam ini ya. Ada misalnya pada EAS ya, atau pada ETS ya. Pantai bentuknya berkelok-kelok, nanti saudara skematisasi sendiri, saudara bagi menjadi berapa bagian terserah ya. Kemudian gelombang datang dari, bukan gelombang datang, kecepatan angin dari utara sekian, kecepatan angin sekian. Kemudian panjang fase-nya diketahui, kemudian saudara diminta untuk menghitung berapa tinggi gelombangnya. Kalau tinggi gelombangnya sudah ketemu, maka sudah diminta untuk menghitung besarnya angkutan sedimen. Kalau angkutan sedimennya sudah tahu, maka sudah diminta untuk menentukan apakah daerah ini mengalami erosi, apakah daerah itu mengalami sedimentasi. Jadi sangat mudah sebenarnya nanti. Ini berikutnya lah ya. Ada pertanyaan? Nah, nanti mungkin ke depan kita latihan ya, kita beri soal, nanti kita latihan. Biasanya gini, pantai, ya kalau ujian kan pantainya nggak panjang-panjang amat ya, mungkin hanya 3 ruas misalnya, atau 4 ruas seperti ini ya. Angin datang dari arah barat laut misalnya. Kecepatan angin adalah sekian ya. Kemudian dia membentuk sudut terhadap satu bidang datar misalnya sekian ya. Kemudian angin itu datanya diambil dari daratan. Kemudian alat ukurnya berada di ketinggian 15 meter dari permukaan laut ya. Tidak ada perbedaan temperatur antara muka air laut dengan udara di atasnya ya. Kemudian sudah diminta untuk menghitung berapa tinggi gelombangnya. Ya, dilakukan peramalan gelombang dulu ya. Kemarin ya akan ada fetch efektif dan sebagainya. Sudah bisa menghitung berapa didapatkan data tinggi gelombangnya dan periode gelombangnya didapatkan. Nanti sudah baru menghitung sedimen transportnya ini. Jadi mudah nantinya. Tapi kalau untuk saat-saat sekarang biasanya ini rumus-rumus ini hanya untuk menjawab secara cepat saja ya. Secara cepat, oh iya, kira-kira dia sedimennya bergerak ke sana.
Dan berapa besarnya? Besarnya adalah sekian, tapi itu besarnya adalah besar yang untuk suatu daerah gelombang pecah untuk suatu area di antara gelombang pecah sampai dengan pantai. Saja hasilnya tidak akurat, tapi paling tidak kalau saya punya satu pantai yang panjang, kemudian saya diminta memperkirakan daerah mana yang erosi, daerah mana sedimentasi, saya bisa menghitung itu. Nah, berapa maju mundurnya, ya akurasinya tentu saja relatif sangat rendah ya. Karena yang paling tepat itu jika diukur secara berkala tadi, ya. Diukur pakai topografi, batimetri, dan sebagainya. Pemodel matematik pun juga tidak bisa tepat ya. Nah, sehingga kalau ini kan saat ketemunya kan besarnya angkutan sedimen meter kubik per detik ya. Sekarang kalau saya ingin ditanya misalnya berapa besarnya misalnya di titik B itu mengalami erosi. Berapa besarnya erosi yang terjadi selama 1 bulan misalnya. Atau berapa besarnya erosi selama 1 tahun misalnya. Maka kalau 1 tahun ya pasti saya harus menghitung dulu berapa kecepatan angin berapa di gelombang di daerah itu. Kalau 1 tahun tentu saja kan berubah-ubah terus. Nah, makanya kita harus punya data selama 1 tahun. Kalau kita ingin tahu perubahan garis pantai setiap jam, maka berarti kita harus punya data jam-jaman selama 1 tahun. Di setiap jam kita bisa menghitung. Ya nanti ya pasti cukup lama sekali ya menghitung setiap jam. Kemudian untuk berbagai arah angin ya pasti akan butuh waktu lama. Oleh itu banyak software-software yang sudah bisa mengerjakan itu. Oke, ada pertanyaan? Mudah ya kira nanti coba nanti kita lihat soal-soalnya. Sehingga nanti kita sudah bisa memperkirakan daerah ini erosi, daerah ini sedimentasi ya. Nah, sebenarnya nanti yang lebih jauh lagi jika kita tahu garis pantai bentuknya seperti apa setelah kita skematisasi itu bentuknya belok-beloknya kita potong-potong gitu ya menjadi satu potongan lurus begitu. Kemudian nanti kita tahu gelombang datang dominan dari mana arah mana. Berarti nanti kita dengan gambar itu saja kita bisa memperkirakan di sini sedimentasi, di sini erosi. Hanya dengan tahu posisi garis pantai dan sudut datang gelombangnya tadi. Oke, ada pertanyaan? Ini minggu ke-6 ya, minggu ke-6 itu berarti kan tinggal kurang 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi berarti ada 4 kali tatap muka. 4 kali tatap muka, saya kira nanti kita bicara. Karena itu mungkin coba ini kita waktunya kurang 10 menit ya, tapi nanti coba kita baca saja ini ya. Kemudian metode analitik berdasarkan longsor current dan gerakan orbit partikel air. Jadi ini lebih detail, artinya dengan rumus ini kita bisa mengetahui ya angkutan sedimen pada setiap titik. Kalau yang rumus tadi kita mengetahui angkutan sedimen pada seluruh area antara gelombang pecah sampai garis pantai. Kalau kita menggunakan rumus-rumus ini nanti kita akan bisa mengetahui berapa angkutan sedimen pada setiap titik yang kita inginkan. Karena kita bicara titik, maka untuk mengetahui erosi sedimentasi atau gerakan sedimen pada sepanjang pantai tadi, maka kita harus membuat banyak titik di situ. Jadi kita harus membuat jaring atau mesh ya. Sehingga dengan membuat jaring tadi kita bisa mengetahui berapa angkutan sedimen pada setiap titik. Kemudian dari tiap titik-titik tadi kita hubungkan sehingga kita akan bisa mengetahui apakah daerah ini erosi atau sedimentasi. Kalau yang pertama tadi kita hanya mengetahui maju mundurnya garis pantai, kalau ini kita bisa mengetahui sampai ke dasar laut nyarnya pada titik ini apakah erosi atau tidak. Nah, titik itu mungkin berada jauh dari pantai atau dekat dengan pantai atau pada pinggir pantai. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini tentu saja data yang diperlukan akan lebih
kompleks, lebih banyak ya, termasuk kecepatan aliran, pengukuran arus di sepanjang pantai, ambil segmennya sayaan berapa diameter, di 50-nya berapa, di 85 berapa, di 90 berapa ya. Kemudian kita juga harus mengetahui kedalaman pada titik itu, sehingga kita harus punya peta yang lengkap. Makanya nanti dalam ini merupakan basic daripada pemodelan, sehingga dari peta batimetri itu nanti kita bisa mengetahui kedalaman setiap titik yang kita ingin. Makanya nanti peta itu kita gambarkan dalam bentuk mesh atau jaring-jaring begitu. Nanti pada node-node terputus lagi ya. Jadi rumus ini bisa dipakai untuk menghitung besarnya angkutan sedimen pada setiap titik yang kita inginkan. Jadi kalau lautnya luas, maka kita ingin mencari titik-titik tertentu di situ, biasanya kita gunakan numerik. Ya. Jadi rumus ini kita aplikasikan pada suatu jaringan numerik, maka pada setiap node-nya nanti kita bisa mengetahui berapa besarnya angkutan sedimen yang ada itu. Nanti kalau
setiap menitnya kita bisa tahu angkutan sedimennya, maka kita bisa mengetahui berapa daerah mana mengalami sedimentasi berdasarkan antara titik satu dan titik yang lain tadi. Ya. Nah ini rumusnya seperti ini butuh beberapa data yang harus kita ketahui. Jadi adalah D50 adalah diameter sedimen, ya, kemudian B kecepatan arus, C chassis kekasaran dasar laut, ya. Kemudian ada ini adalah tegangan geser, apa ini? Di mana tegangan geser CW ini tegangan geser current and wave, ya. Ini harus diketahui. Kemudian parameter breaker, kemudian faktor gesekan Johnson. Nah, ini sangat kompleks. Jadi faktor gesekan Johnson ini juga suatu parameter atau faktor yang harus kita cari berdasarkan kedalaman dan sebagainya. Ya. Ini salah satu rumusnya. Kemudian ada rumus. Nah ini rumusnya Baker ini ya. SP ini adalah sedimen angkutan dasar di dasar atau bedload-nya ya. Kemudian ini adalah komponen bedload. Kemudian ini adalah komponen suspended. Jadi nanti angkutan sedimennya kita jumlahkan antara bedload dan suspended. Ya. Nah ini rumusnya sangat sulit. Ini ada di sedimen transport untuk sungai, di mana rumus ini mengadopsi rumus Einstein yang ada kaitannya dengan beberapa parameter ini, I1, I2 dan sebagainya ini. Ya. Oke, nanti kalau saudara pakai software baru bisa pakai rumus ini. Kemudian rumus Madsen and Grant ini juga sama ya. Ini juga berapa angkutan sedimennya nanti kaitan dengan D50 dengan fall velocity dan sebagainya. Harga VV-nya ini sama dengan ini ada Johnson friction factor lagi dan sebagainya. Ya. Ini rumusnya kemudian ada ini berapa harga A. A ini adalah kalau kita lihat di sini adalah nilai puncak dari lintas. Jadi orbitnya partikel air. Jadi berapa panjang lintasannya itu ya. Pada daerah puncak dari suatu gelombang. Kemudian Billiard and Bagnall juga sama, rumusnya juga rumit. Nah, rumus-rumus ini kalau di model, sebenarnya tinggal kalau kita sudah bisa membuat jaringnya, dari peta tadi kita bisa mengetahui berapa masing-masing kedalamannya, kemudian kita bisa mengetahui berapa kecepatan arusnya, kita ambil sampel sedimennya, kita tahu D50-nya ya, kemudian nanti kita dengan metode numerik tadi kita bisa menghitung berapa kecepatan aliran pada setiap node. Ya, pada node tadi punya kedalaman, kemudian kita punya sedimen di situ berapa diameternya, nanti dia bisa menghitung berapa besarnya angkutan sedimen pada titik itu. Kalau antara jaringan tadi antara node dan node itu sudah kita tahu berapa angkutan sedimennya, maka sama dengan konsep tadi sedimen yang masuk dan keluar tadi berapa, maka nanti itu karena jumlah titiknya banyak maka akan dihitung oleh komputer sehingga nanti kita bisa menggambarkan daerah mana erosi dan mana sedimentasi. Karena model maka biasanya kalau kedalamannya sekian maka beri warna apa sehingga nanti kalau model itu kita print atau kita tampilkan setelah kita dapatkan berapa angkutan sedimen dan sebagainya nanti akan kelihatan berwarna-warni itu ya. Mana yang erosi, mana yang sedimentasi, mana yang mengalami apa. Nah, ini bisa sampai melihat pada dasar laut sehingga untuk di pinggir pantainya nanti akan mengikuti ya. Sehingga nanti kelihatan pantai itu maju atau mundur. Atau profil pantainya harus berubah ya. Pada satu sisi dengan sisi yang lain akan satunya lebih dangkal, satunya lebih dalam dan sebagainya. Ini lebih teliti hasilnya. Heller-Mayer hampir sama, rumit juga. Nah, oke. Saya kira nanti kita sampai pada rumus Heller-Mayer ini saya kira, dan rumus-rumus ini tidak perlu dihafalkan, tidak perlu diketahui, cukup diketahui tapi tidak perlu ditahukan. Nanti kalau saudara mau pakai rumus ini, saudara tidak bisa pakai manual tapi harus menggunakan modelnya. Oke, saya kira sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan? Nanti mungkin minggu depan kita butuh waktu seperempat jam saja untuk membahas contoh soal, nanti saudara bisa mengerjakan sendiri. Kemudian nanti kita melangkah kepada ya tadi kayak kita morfologi pantai atau perubahan maju mundur di garis pantai, erosi atau sedimentasi.
minggu depan mungkin kita sebagian waktunya kita pakai untuk untuk membahas mengenai bangunan pengaman pantai. Baik, jangan lupa saudara mengisi absen ya. Ini yang datang mungkin ada 26 orang, mudah-mudahan absennya tidak lebih, tidak kurang. Oke, masih ada pertanyaan? Saya senang sebenarnya kalau nggak ada pertanyaan karena paham semua berarti. Untuk absennya saya melewati batas waktu, Pak. Kenapa? Untuk absennya saya melewati batas waktu, Pak. Oh, sudah tutup. Iya, Pak. Farel. Oke, nanti saya cek di absennya ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin nanti kita lanjutkan pada minggu depan dan saudara boleh meninggalkan tempat. Itu Pak, untuk presensi saya juga seperti Farel Pak sudah melewati batas waktu. Mohon maaf nih Pak.